Jadi Ya, Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita mulai perkuliahan kita pada sore hari ini, yaitu mata kuliah Qawaid Fiqhiyah yang khusus di bidang peradilan. Qawaid khassah fil qadha. Makna al-qadha di situ artinya peradilan. Jadi kaidah-kaidah fikih yang dijadikan sebagai acuan bagi seorang hakim dalam memutuskan perkara. Ya. Ya, yang pertama adalah al-kaidah al-bayyinatu hujjatun muta'addiyatun wal iqraru hujjatun qasiratun. Al-bayyinah, bukti-bukti atau saksi-saksi itu merupakan hujjah. Hujjah atau alasan yang bersifat muta'addiyah, mengandung implikasi pada yang lain. Wal iqraru, dan pengakuan itu hujjatun qasirah. Hujjah yang pendek, artinya pendek di sini hanya untuk dirinya sendiri saja, yaitu untuk orang yang bersangkutan. Ya. Artinya begini, dalam suatu persidangan, ya, hakim itu kan mendatangkan saksi-saksi atau bukti-bukti. Nah, saksi-saksi ini atau bukti-bukti dalam peradilan itu merupakan hujjatun muta'addiyah. Ya. Hujjah yang bisa hujjah dari argumentasi yang bisa berimplikasi, mengandung implikasi pada yang lainnya. Bisa digali terus. Ya. Sedangkan wal iqraru hujjatun qasirah. Pengakuan itu merupakan hujjah yang pendek, artinya hanya terbatas pada diri seseorang saja. Nah, kalau misalnya dalam kasus pencurian, ya, dalam kasus pencurian, ini contoh, ya, maka dalil-dalil atau bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat atau pendakwa itu akan berimplikasi pada yang lainnya. Ya, artinya berimplikasi pada yang lain, dia akan berakibat. Maka bisa digali terus. Ya, muta'adiyah. Maka seorang saksi itu akan diteliti terlebih dahulu, ya, sebelum dia memberikan kesaksian. Karena kesaksian yang tidak benar ini akan mengakibatkan putusan yang tidak benar. Sedangkan hakim itu memutuskan perkara berdasarkan pada kesaksian atau pengakuan, bukan pada pengetahuan si hakim itu sendiri. Ya, makanya dia mesti digali. Hakim akan menggali, ya, kesaksian dari para saksi itu. Nah, sedangkan pengakuan itu misalnya seorang mengaku, ya, bahwa saya mencuri di hadapan hakim, ya, maka pengakuannya hanya untuk dirinya sendiri saja. Ya. Dia tidak boleh mengaku juga bersama dengan yang lainnya. Itu hanya mengaku khusus untuk dirinya sendiri saja. Ini namanya qasir. Ya, terbatas.
dalam kasus misalnya kasus yang butuh apa saksi-saksi yang lebih detail misalnya untuk kasus perzinaan. Ini yang saksinya itu sangat berat. Karena apa? Ya, saksinya itu harus 4 orang laki-laki yang memberikan kesaksian bahwa mereka dengan mata kepala mereka sendiri melihat proses terjadinya perzinaan itu. Ini kan berat. Ya. Karena implikasinya kalau kesaksian itu disetujui atau dibenarkan, maka akan berakibat pada hukuman bagi orang yang didakwa. Ya. Nah, hujjah. Sehingga kalau saksinya kurang, maka hukumannya kembali kepada yang lapor. Karena ada tuduhan. Tapi kalau misalnya seorang pezina itu mengaku, ya sebagaimana pengakuan-pengakuan yang pernah terjadi pada masa Nabi, ya, yaitu seorang wanita Al-Ghamidiyah dari kalangan perempuannya, wanita Al-Ghamidiyah, seorang wanita ya dari suku dari kabilah Ghamidi, Al-Ghamidiyah. Dia mengaku ya bahwa dirinya telah berbuat zina, ingin supaya dibersihkan di dunia ini. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya tentang pengertian, dia khawatirnya salah pengertian zina yang dimaksud, sampai kemudian Rasulullah yakin bahwa perempuan ini telah berzina. Hanya saja ketika itu wanita itu sedang hamil. Ya. Setelah ditanyakan kepada keluarganya, memang wanita ini belum hamil dari perzinaan itu. Nah, kemudian wanita itu hanya mengaku untuk dirinya sendiri saja. Tidak mengakui atau tidak mengatakan bahwa saya hamil karena berzina dengan si fulan-fulan, enggak. Jadi pengakuan itu terbatas, pengakuan hanya untuk yang bersangkutan saja. Dan ketika pengakuannya itu meyakinkan seorang hakim, kalau pada masa Nabi meyakinkan Rasulullah SAW, maka Rasul pun menerima dan memberikan hukuman, ya, memutuskan hukuman. Ya, dari kasus yang pernah ada pada masa Nabi itu hanya ini, yaitu pengakuan seorang wanita Al-Ghamidiyah, kemudian dari kalangan laki-laki, ya, pengakuan dari seorang yang bernama Ma'iz. Sama, Ma'iz juga hanya mengaku untuk dirinya sendiri, ya, tidak mengakui atau tidak menuduh yang lain. Ya. Sebab kalau misalnya dia mengaku berzina dengan si fulan dan orang lain, ya, terus orang itu kemudian mengingkari, maka hukumannya akan kembali kepada yang lapor itu, yang ngaku. Baik ya. Ini makna secara singkat ya kaidah al-bayyinatu hujjatun muta'addiyah wal iqraru hujjatun qasirah. Kaidah yang kedua, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Perasaan ini pekan lalu sudah disinggung ya kaidah ini. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukti-bukti yaitu atas orang yang mendakwa, orang yang mengajukan gugatan, itu harus mendatangkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Ya. Wal yaminu, sedangkan yamin itu artinya sumpah, ala man angkar, bagi orang yang mengingkari tuduhan. Jadi kalau seorang hakim misalnya, ya, seorang terdakwa, misalnya dia bersumpah dengan mengatakan demi Allah, wallahi atau billahi atau tallahi, ya, artinya demi Allah saya tidak mencuri, misalnya begitu. Maka kesaksian
ucapannya itu diterima. Ya, ucapannya, sumpahnya itu diterima. Nah, sumpah ini bisa dikalahkan kalau ya mudda'i orang yang mendakwa itu membawa bukti-bukti. Kalau buktinya lengkap, ya, bisa meyakinkan hakim bahwa apa yang dia dakwakan itu benar, maka sumpahnya tidak berlaku. Sumpah daripada si terdakwa itu tidak dianggap. Ya. Tapi kalau bukti-buktinya kurang atau bahkan tidak ada bukti, tidak ada saksi, hanya pengakuan saja, maka ya, sumpahnya itu diterima. Ya, kalau dalam dalam kasus ya, sudah saya ceritakan kemarin, kasus sahabat Ali sebagai Amirul Mukminin yang bersengketa dengan seorang Yahudi. Sengketa mengenai baju besi. Kata sahabat Ali, ini baju besi milik saya. Kata si Yahudinya, ini baju besi milik saya. Apa buktinya, wahai Yahudi? Buktinya ada di tangan saya. Dan ini merupakan alasan atau bukti terkuat kalau benda itu ada di tangannya, maka itu menjadi alasan bahwa benda itu adalah milik orang yang memegangnya. Ya, contohnya, ini benda ini ada di tangan saya, berarti milik saya. Maka kalau ada orang lain, ya, kalau ada orang lain yang mengaku benda ini miliknya, harus mendatangkan bukti-bukti. Apa buktinya? Atau saksi-saksi. Ya, saksi-saksi yaitu berupa orang yang mukallaf. Saksinya tidak boleh orang gila, tidak boleh anak kecil, ya. Harus orang yang mukallaf. Baik. Ya. Nah, kasus Sayyidina Ali misalnya ketika bersengketa dengan Yahudi, ternyata ketika diminta oleh hakim datangkan saksi-saksi, ya, Sayyidina Ali tidak bisa mendatangkan saksi-saksi yang bisa diterima oleh hakim, ya, kesaksiannya. Karena apa? Yang pertama adalah anaknya sendiri, putranya. Dia ajak ke mahkamah untuk memberikan saksi. Ya, kata hakim, ketahuilah wahai Amirul Mukminin bahwa kesaksian seorang anak terhadap bapaknya atas bapaknya tidak bisa diterima. Datangkan saksi-saksi yang lain. Kemudian Sayyidina Ali mendatangkan budaknya karena yang tahu persis bahwa baju besi itu miliknya adalah putranya dan budaknya itu. Ternyata kesaksian seorang budak juga ditolak. Ya. Seorang budak tidak boleh memberikan kesaksian pada majikannya karena pasti akan pro itu condong pada majikannya. Datangkanlah saksi yang lain selain dua orang itu, yaitu anaknya dan budak. Ternyata Sayyidina Ali tidak memiliki saksi lain selain mereka berdua. Nah, ini makanya kemudian akhir dari persidangan seorang qadhi yang bernama Syuraih itu memenangkan perkaranya pada Yahudi. Karena Yahudi memiliki bukti. Apa buktinya? Ada di tangannya. Ya, meskipun secara pengetahuan, ya, hakim pasti yakin, ya, pasti mengetahui kalau pengakuan Amirul Mukminin tidak bohong. Ya, Amirul Mukminin Ali tidak berbohong atas pengakuannya. Tapi kan ini baru pengetahuan seorang hakim. Ya. Ternyata tidak ada bukti-buktinya. Nah,
Karena hakim itu memutuskan perkara berdasarkan kesaksian dan bukti-bukti, bukan berdasarkan pada pengetahuan yang dimilikinya. Ya. Maka Shuraih al-Qadhi, Shuraih seorang qadhinya itu memenangkan Yahudi. Si Yahudi itu merasa bahwa peradilan Islam sangatlah adil. Dia merasa kagum bahwa sistem peradilan Islam itu adil. Ya. Saya bersengketa dengan seorang Amirul Mukminin, tapi justru hakim memenangkan saya. Ya. Melihat keadilan Islam seperti itu yang dicontohkan oleh seorang hakim yang soleh, ya, maka Yahudi itu begitu keluar dari ruang persidangan, dia mengakui, wahai Ali, benar ini adalah baju besi milik Anda yang jatuh dari kuda, dari pelana kuda. Saya ambil. Demi melihat adilnya sistem peradilan Islam, maka saya menyatakan diri masuk Islam. Ya, dia bersyahadat. Dan baju besi itu dikembalikan kepada Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Ya, sebagai rasa gembira kamu masuk Islam, baju besi ini saya hadiahkan kepadamu. Ya, jadi kepemilikannya yang kedua itu sah. Kenapa? Hadiah dari seorang Amirul Mukminin. Itulah contoh, ya, contoh peradilan dalam Islam yang begitu adil dalam memutuskan perkara. Maka saksi ini tidak boleh saksi-saksi yang palsu. Ya, termasuk dosa besar. Ya, di antara kumpulan dosa-dosa besar itu adalah kesaksian palsu. Apa yang dimaksud dengan kesaksi palsu? Ya, orang-orang yang menjadi saksi padahal dia tidak tahu permasalahan yang sedang diajukan, nggak tahu permasalahan. Ya, hanya dia ditenter. Oh, nanti kalau ditanya hakim begini, jawabannya begini. Kalau ditanya begini, jawabannya begini. Nah, itu namanya saksi-saksi palsu. Karena dia sendiri tidak pernah melihat, ya tidak pernah mendengar. Itu bahaya. Makanya dalam hadis sebutkan, ya, saksi palsu, al-yamin, al-ghamus, itu menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Kenapa saksi palsu ini termasuk dosa besar? Ya, karena dengan kesaksian palsunya itu mengakibatkan orang lain, orang yang sedang bermasalah, yang sedang berperkara, yang semestinya benar, ternyata divonis salah, yang semestinya salah divonis benar, karena adanya saksi-saksi palsu. Ya, makanya ini termasuk dari kumpulan dosa-dosa besar setelah syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Berikutnya adalah ala wa qaulaz zur. Ya, qaulaz zur itu artinya kesaksian palsu. Kaidah yang ketiga, hukmul hakimi fi masailil ijtihadi yarfa'ul khilaf. Keputusan seorang hakim dalam masalah ijtihadiyah, dalam masalah-masalah ijtihadi, yarfa'ul khilaf, menghilangkan atau mengangkat khilaf, mengangkat perbedaan. Ini yang belum ada di negeri ini, ya, sama seperti kehakiman juga belum ada. Jadi urusan atau hal-hal yang bersifat khilafiyah di kalangan masyarakat, khilafiyah ijtihadiyah dalam bidang fikih, maka pemerintah harus memutuskan, ya, pilihan mana yang kemudian diberlakukan bagi masyarakat, bagi rakyat. Nah, maka keputusan
hakim, keputusan pemerintah dalam urusan ijtihadiyah, dalam masalah-masalah masalah-masalah yang bersifat ijtihadi yang tidak ada nas qat'inya, maka yarfa'ul khilaf, mengangkat perbedaan. Artinya mengangkat perbedaan artinya menghilangkan perbedaan. Contoh kasus, ya. Contoh kasusnya, terjadi perbedaan pendapat, ya, di kalangan masyarakat mengenai awal bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan. Ini kan sering terjadi di Indonesia. Ya, di negeri kita sering terjadi. Ya. Maka keputusan hakim pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama, ya, itu yang dapat menghilangkan perbedaan. Maka setelah adanya keputusan pemerintah dalam hal, ya, masalah yang diperselisihkan pendapat para ulama itu, kemudian tidak ada lagi khilaf, tidak ada lagi perbedaan. Maka semuanya harus mengikuti, ya, semuanya harus mengikuti keputusan pemerintahnya itu. Ini yang disebut hukmul hakim fi masailil ijtihadi yarfa'ul khilaf. Ya. Jadi dalam masalah-masalah yang bersifat ijtihadi. Ijtihadi itu artinya tidak ada ayat atau hadis yang bersifat qat'i dari segi dalalahnya. Nah, berarti dalalah dari ayat atau hadis tersebut ada bersifat zonni. Artinya zonni mengandung dugaan. Ya, dugaan adanya makna lain selain makna yang dipilihnya. Nah, itu zonni, ya. Maka dalam masalah-masalah ijtihad, apalagi yang tidak ada nasnya sama sekali, ya, masalah fikih yang tidak ada nas sama sekali, tapi bersifat ijtihadi, maka ya dengan adanya keputusan pemerintah tentang masalah tersebut, ya, maka yarfa'ul khilaf, ya, tidak ada lagi khilaf, tidak ada lagi perbedaan di kalangan masyarakat, ya. Ini secara ringkas kaidah-kaidah yang berkenaan dengan bidang peradilan. Oke, silahkan dieksplor. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz, ibu-ibunya kurang itu nggak ada yang respon, Ustaz, gak tahu kemana, Ustaz. Gitu. Ya udah, iya, biarkan saja. Biasanya ada 2 orang, Bu Selfie sama Latifah. Tadi mereka hadir, Ustaz. Pelajaran pertama. Tadi pas pelajaran pertama ada mereka. Oh. Jadi rencananya, Ustaz, ini saya record, terus nanti mau di-upload ke YouTube secara private, nanti dibagikan ke kelas kita, Ustaz. Gitu, Ustaz. Tapi terbatas kan? Iya, Ustaz. Jangan untuk umum. Iya, Ustaz, enggak di public, di private aja, Ustaz. Kita ya, aja di kelas, Ustaz. Iya. Iya, hanya yang di kelas aja. Iya, Ustaz. Oke. Boleh enggak, Pak? Jangan dipublish untuk umum. Oh, iya, Ustaz. Enggak, Ustaz. Iya. Biar mereka bisa mengikutinya. Baik, Ustaz. Dari yang lain ada komen? Ini Ustaz tanya, Ustaz. Itu kan yang tadi yang pertama itu apa? Kalau pengakuan kan hanya untuk dirinya sendiri. Pribadi gitu, ya. Terus kalau dia bersaksi, kan yang tadi itu contohnya yang orang berzina. Nah terus ya kalau yang perempuannya tadi itu bersaksi juga untuk yang laki-lakinya, apakah kalau laki-lakinya menolak? Ya, jadi kalau misalnya yang diadukan, kalau yang diadukan itu bisa dua-duanya diadukan. Iya. Ya, yang laki maupun yang perempuan.
Kalau pengaduan ya. Kalau Karena pengaduan. iya, karena pasti mereka melihat. Ya kan? Orang melihat perzinaan kan pasti ada pasangannya. Gitu ya. Jadi muta'adiyah di situ bukan hanya pada satu orang saja, tapi menyangkut yang lainnya. Ya. Itu kalau yang itu saksi ya, Ustaz? Ya. Tapi kalau pengakuan pengakuan pribadi pengakuan nggak boleh. Kalau pengakuan hanya untuk dirinya sendiri, iya. Seorang mencuri, misalnya, saya mencuri, nggak boleh bilang dengan yang lain siapa-siapa, hanya untuk dirinya sendiri saja. Sama seperti orang berzina. Ya, orang berzina ngaku di pengadilan, mengaku waktu itu kan pemutus perkaranya kan Nabi, bahkan Nabi di hadapan Nabi, ya, juga hanya mengakui pada dirinya sendiri saja. Nabi pun tidak menanyakan kamu berzina dengan siapa, tidak. Dia juga tidak boleh mengatakan saya telah berzina dengan si fulan, enggak boleh. Hanya untuk dirinya sendiri saja, gitu ya. Tapi misalkan gini Ustaz, kalau itu bersaksi untuk orang lain juga, apakah persaksiannya itu gugur gitu atau gimana Ustaz? Persaksian siapanya? Yang itu, yang bersaksi bahwa dia mencuri dengan si ini gitu, apakah persaksiannya gugur kepada orang lain gitu Ustaz? Iya, gugur. Kenapa? Gugur. Iya. Ya, dia kan tidak punya bukti lain. Kan saksinya minimal 2. Oh iya, yes. Ya kan? Dia tidak punya saksi lain. Nah, berarti di situ ya, dia bukan sebagai saksi tapi pengadu. Gitu. Ya, kalau seorang mengatakan saya mencuri bersama si fulan. Nah, terhadap dirinya itu pengakuan. Tapi ketika dia menyebut nama lain itu pengaduan. Maka dia sendiri tidak boleh jadi saksi di situ karena pengadu. Oh, gitu ya, Ustaz. Ya. Iya. Yang jadi saksi itu bukan pengadu. Berarti nggak boleh double ya, Ustaz? Nggak boleh, iya. Ya, misalnya orang mencuri rame-rame gitu ya, bertiga, ya. Terus dia merasa bersalah dan pengen mengaku di hadapan pengadilan, ya ngaku untuk dirinya sendiri saja. Gitu. Ya. Kalau dia mengadukan yang lainnya, terus yang lainnya menolak, ya, sedangkan dia tidak memiliki saksi lain, kan batal nanti. Ya kan? Gitu. Misalnya 2 orang ya, oh saya mencuri nggak sendirian tapi bersama si fulan. Ternyata si fulan karena diadukan dia hanya bersumpah demi Allah bahwa saya tidak mencuri. Nah, itu ya, demi Allah. Maka hakim menerima sumpahnya si orang yang diadukan itu. Sumpahnya diterima, sumpahnya sah. Maka pengaduannya ditolak. Oh iya. Ya, gitu. Yes. Berarti yang kena yang adu ya Ustaz? Ya, kalau dalam perzinaan iya, tapi kalau dalam pencurian enggak, hanya ditolak saja. Ya. Kalau dalam urusan selain perzinaan itu hanya ditolak saja. Ya, tapi urusan perzinaan itu kalau seorang itu mengadukan orang lainnya, ternyata orang lainnya tidak mengakui dan dia tidak memiliki saksi-saksi, maka hukumannya kembali kepada yang ngadu. Berarti yaitu dia haddul qadzaf. Dapat gitu ya. Itu ya, dapat hukuman double gitu ya, Ustaz? Iya. Dia kena haddul qadzaf kan? Haddul qadzafnya itu qadzafnya apa? Qadzaf itu apa qadzaf? Menuduh. Iya, menuduh orang yang menuduh orang berzina tanpa bukti. Itu namanya qadzaf. 80 kali dera, ya, 80 kali cambuk. Kayak kalau dia misalnya seorang bujangan atau seorang gadis, ya, mengaku berzina kan hukumannya 100. Dan ditambah lagi menuduh. 80 ya. 80, 180. Iya kan? Ya, makanya bahaya. Kalau tidak punya saksi tidak boleh mengadu, ya. Meskipun dia melihat kejadian itu.
Karena akibatnya itu sangat berat, ya, menyangkut nyawa orang lain, kan gitu kan? Yes. Baik. Oke ya, karena yang lain tidak ada. Oke ya. Seperti biasa ya, nanti di resumenya ya, ditambah lagi keterangannya, boleh cari referensi lain. Yes. Ya. Kalau yang kemarin Ustaz, minggu kemarin itu resumenya baru sampai 3 kan, itu diterusin nggak Ustaz? Iya, diteruskan. Oh, diteruskan ya. Iya, karena itu kan untuk kepentingannya untuk pribadi juga. Iya Ustaz. Ya, iya, biar lebih melekat, karena kan ini namanya online ya, nggak bisa maksimal. Ya, berbeda dengan offline. Kalau offline kita bisa maksimal. Ya, kalau online ya nggak bisa maksimal. Makanya nanti ya saudara-saudara bisa mencari referensi lain, penjelasan mengenai kaidah-kaidah ini. Ya. Kalau ada kejanggalan bisa dikonfirmasi lagi seperti kemarin, bagus itu. Ya. Ya. Oh, ini janggal. Oh, ini ada pertentangan kaidah. Ya, yang dipakai yang mana? Ya, kan gitu kan? Yes. Baik, saya kira itu. Ya, mudah-mudahan yang lain pada sehat semuanya. Amin, amin. Tutup ya. Kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz.